Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iqbal di acara Ngobrol Bareng Lab BK Ugris. Sebelumnya yang saya hormati Rektor Universitas PGRI Semarang Ibu Sri Suciati, yang saya hormati Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang Ibu Muniroh Munawar, dan yang saya hormati Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Semarang Bapak Heri Saptadi Ismanto. Nah teman-teman, kali ini ngobar pada episode kali ini akan bertema menulis sampai kapan? Nah, ngobar sendiri yaitu adalah ngobrol bareng, adalah acara bulanan yang diselenggarakan oleh Lab BK Ugris. Selain itu, di Lab BK Ugris juga ada beberapa konten-konten seperti podcast santai sejenak yang ada di Spotify, dan juga ada komik callback yaitu komik strip mingguan, dan juga ada selasan yaitu tentang belajar praktek tentang media. Yap, teman-teman, tadi sekilas tentang tema yang akan kita bahas kali ini. Dan ngobar kali ini sangat spesial sekali, karena kita kedatangan narasumber dari negeri seberang. Nah, sebelum kita kumpas lebih dalam lagi, teman-teman jangan kemana-mana dulu ya, karena kegiatan ngobar kali ini akan bareng dengan siapa? Yaitu Mbak Nabila Aurelia. Silakan Mbak Nabila. Bisa langsung duduk. Bagaimana kabarnya hari ini Mbak Nabila? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sekarang sibuknya ngapain aja ini? Sekarang paling sibuk kuliah, terus UKM, sama ada volunteer juga gitu. Oh ya, kuliah ya? Prodi mana dan kampusnya mana Mbak? Di Psikologi Undip. Oh, Psikologi Undip, sangat keren sekali ternyata. Nah, kali ini kita akan membahas tentang menulis sampai kapan. Dengan kata sampai kapan nih ya, kan sebelumnya Mbak Nabila memang suka menulis enggak? Iya, suka. Oke, Mbak Nabila suka menulis. Nah, dari kapan pertama kali Mbak Nabila itu suka menulis? Kalau suka sih kayaknya dari SD ya. Oh, dari SD? Iya, gara-gara dulu pas SD itu suka baca KKPK gitu. Terus Fantastin, itu yang novel-novel yang nulis anak kecil gitu. Jadi kepengen ikut juga, terus nulis gitu. Nah, menulis itu kalau di Mbak Nabila itu minat atau bakat kira-kira? Wah, kalau itu kayaknya pas awal sih pasti minat ya, gara-gara yang tadi itu. Terus habis itu saya kan juga pernah nulis puisi tuh. Nah itu tuh diem-diem sebenarnya. Terus habis itu mama saya tahu, terus kayak, "Kak, ini kok bagus, kayak dimasukin aja," kayak gitu. Terus kayak, "Kamu tuh bakat lo nulis," kayak gitu. Oh, berarti nulisnya itu bukan hanya tentang yang sekarang jurnal-jurnal, tapi dulu-dulu juga berawal dari cerpen-cerpen juga gitu kan Mbak ya? Iya. Oh, oke. Nah, berkaitan dengan menulis, pertama kali nulis itu tentang apa Mbak? Oh, kalau saya ingat saya sih dulu kan waktu SD kan kayak ada mabit tuh kayak tidur di sekolah gitu. Oh iya. Nah itu tuh suka ada kayak pentas gitu. Nah itu saya biasanya bikin skrip buat drama gitu. Oh, berarti pertama kali malah untuk drama ya pertunjukan. Iya. Wah, sangat keren sekali. Setelah itu baru pingin nulis-nulis terus atau gimana? Iya, setelah itu sering baca-baca juga kan. Terus habis itu jadi pengen nulis, coba nih nulis kalau ceritanya kayak gini gimana gitu. Oh, oke. Nah, sesuai tema kita hari ini yaitu tentang membahas menulis sampai kapan. Dengan kata-kata sampai kapan nih? Sebelumnya Mbak Bella memang suka menulis? Saya suka menulis. Oke, tulisan pertama kali yang Mbak Bella tulis dan ciptakan apa? Wah, kalau pertama kali seingat saya sih ya, dulu pas SD. Oh, pas SD. Ya, jadi dulu kan pas SD itu tuh ada acara mabit, itu tuh tidur di sekolah gitu kan. Nah, terus tuh kayak ada pensi. Terus itu tuh nampilin terserah gitu mau nampilin apa. Nah kebetulan kelas saya tuh pilih buat nampilin drama. Nah nggak tahu ya, mungkin teman-teman juga percaya sama saya apa gimana gitu. Nah itu tuh saya yang disuruh buat nulis bikin skripnya itu. Iya, bikin skripnya itu. Itu kira-kira kelas berapa itu Mbak Bella? Kelas 4 seingat saya. Wah, sangat keren sekali, kelas 4 sudah bisa nulis skrip drama. Kalau dulu dramanya tentang apa itu kalau masih ingat?
Oh, kalau dulu kalau masih SD ya tentang persahabatan gitu, Oh, persahabatan. ada musuh-musuh gitu. Oh, Terus habis itu baikan. itu tapi Mbak Bella nulisnya semalaman itu atau memang sebelumnya udah disiapin? Oh, sebelumnya udah disiapin. Oh, berarti sebelumnya itu teman-teman juga sudah milih Mbak Bella sebelum mabit itu Iya, berarti? sebelum itu udah di. Oh. Jadi nanti pas mabit tinggal latihan Tinggal gitu, latihannya terus habis saja. itu dipentasin. Oke. Berarti pas mabit itu untuk ditunjukkan tulisannya. Kalau Mbak Bella pertama kali nulis itu puas enggak rasanya? Sebenarnya pas selesai nulisnya ya saya puas, tapi begitu ngelihat penampilan Oh, teman-teman dari penampilannya. kelas lain kok kelihatannya kok bagus banget. Berarti Kok masih- kelas kita cuman kayak gini aja rasanya. Masih insecure ya dengan Iya, tulisan iya pertama kali. agak-agak gitu. Oke. Tadi kan juga Mbak Bella juga menyebutkan pertama kali nulis berarti di kelas 4 itu ya? Iya. Oke, berarti Mbak Nabila itu kalau nulis itu kalau menurut Mbak Nabila sendiri itu minat atau bakat? Kalau saya sendiri pas awal mungkin minat kali ya, karena saya kan juga suka baca-baca kan. Nah dari itu tuh saya jadi suka nulis juga. Nah terus habis itu karena sering nulis-nulis, terus habis itu mama saya jadi tahu. Terus habis itu mama saya kayak, "Kak, kamu nih ada bakat nulis, kenapa nggak diterusin aja gitu." Oke, terus kan tadi juga dari kelas 4, setelah itu nulis lagi di kelas berapa Mbak Bella? Oh, tadi yang acara mabit itu tuh sebenarnya tiap tahun. Jadi Oh, tiap kelas tahun berarti 4, mulai 5, dari 6, kelas 4, iya. 5, 6 itu yang Iya, buat skrip selalu Mbak iya. Bella. Oh, sangat keren sekali. Terus untuk kan pasti tulisan itu pernah terbit dan lain sebagainya. Nah, tulisan terbit itu pertama kali kapan? Kalau tulisan terbit, seingat saya malah waktu SMP. Oh, SMP sudah pernah? Iya pernah. Itu tapi di tabloid sekolah Oh, tabloid gitu. sekolahan. Ya. Kan dulu saya pernah ikut lomba yang FLS 2N itu yang cerita-cerita nulis Oh, cerita iya. pendek. Nah itu tuh kebetulan habis itu sama gurunya tuh ditarik gitu, kayak ini dimasukin nggak apa-apa kayak gitu. Oh, terus itu pertama kali puas nulis sampai dilombakan itu? Iya puas sih. Puas? Iya. Dapat juara enggak kira-kira? Wah itu nggak sampai. Enggak apa-apa. Yang penting sudah berani nulis Iya, benar. dulu dari kelas 4, 5, 6 dan pertama kali terbit itu di SMP ya? Iya di SMP. Oke, sangat keren sekali teman-teman semua ternyata Mbak Bella ini. Oke, setelah itu rata-rata tulisannya itu kayak cerita-cerita atau apa? Oh cerita sih. Oh, kalau yang awal-awal masih Awal-awal cerita-cerita. cerita, ya. Oke, selanjutnya? Selanjutnya itu saya tertarik buat bikin puisi-puisi Oh, gitu. puisi-puisi juga? Iya. Wih, sangat keren sekali ternyata ya teman-teman semua. Oke, selain puisi juga akhir-akhir ini nulisnya banyak juga? Kalau akhir-akhir ini lebih sering ke artikel sih. Oh, lebih sering ke artikel berarti lewat jenjang-jenjang Iya, terus, berarti beda-beda. minatnya beda-beda Iya. terus. Kalau dulu pas zaman SMA, ini kan SMA belum dibahas nih, belum dibahas pas zaman SMA, kira-kira nulisnya tentang apa pinginnya? Sebenarnya SMA itu malah yang tadi puisi itu. Oh, SMA itu puisi malah. Iya. Oh, berarti masa-masa puisi-puisi. Iya, Wah, masalah tadi puitis gitu. curhatannya ditaruh di puisi ya. Iya. Wah, sangat keren sekali ternyata Mbak Nabila ini. Oke, Mbak Nabila, tadi kan kita sudah membahas tulisan-tulisan Mbak Nabila sendiri nih. Nah, kalau menurut Mbak Nabila sendiri, menulis itu apa? Kalau menurut saya nulis buat curhat ya, apalagi yang tadi yang puisi-puisi itu. Puisi-puisi, oh iya. Berarti Mbak Bella lebih sukanya itu kalau curhat ke tulisan-tulisan ya? Iya. Oke. Terus kalau menurut Mbak Bella itu sendiri, kalau menulis itu salah satu cara belajar yang efektif atau bukan? Bisa sih. Bisa. Oke. Kalau menulis itu kan pasti yang pertama harus mencari bahannya dulu. Betul. Nah, Mbak Bella biasanya cari bahan untuk menulis itu dari mana aja? Oh, kalau itu tadi karena nulis itu saya buat Yeah. curhat ya, jadi dari dalam sendiri dulu. Oke. Terus kalau itu kan juga harus tahu sama keadaan di sekitar tuh kayak gimana. Terus bisa jadi pengen nyampein pendapat gitu kan. Kadang ditulis soalnya nggak mau diomongin ke orang lain. Oh, lebih suka Kayak ke gitu. arah tulisan ya Iya. kalau mau berpendapat. Oke. Terus kalau menulis juga kayaknya harus berawal dari membaca ya? Oh, benar. Oke, apakah Mbak Nabila suka membaca? Wah, suka banget saya baca. Oke, buku, kalau Mbak Nabila masih ingat nih, buku yang pertama kali Mbak Nabila baca bisa sampai akhir tamat nih, kira-kira apa? Buku kayak novel gitu atau terserah? Oh, berarti lebih ke arah novel atau
Untuk yang pertama kali Mbak Nabila baca bisa sampai tamat? Oh, enggak, kalau pas pertama itu tuh malah majalah Bobo. Oh, majalah Bobo lebih ke arah situ. Iya. Oh, terus untuk akhir-akhir ini pernah baca buku sampai tamat enggak? Kalau sekarang sih saya lagi suka baca komik. Oh, lebih ke arah komik malah? Iya, soalnya Oh. sebelumnya juga suka novel juga, tapi kalau sekarang lebih pengen baca komik. Oke, kalau biasanya membaca itu kalau menurut Mbak Nabila biasanya sebulan sekali bisa sampai berapa buku? Kalau itu nggak bisa sih, soalnya saya baca kan juga tergantung mood ya, pengen baca apa enggak. Soalnya kalau lagi nggak mood gitu terus dipaksa baca malah jadinya nggak bisa masuk tuh ceritanya. Oh iya, berarti Jadi, jarang banget sampai tamat ya? Iya, itu tergantung. Kalau lagi pengen baca gitu sehari satu buku bisa selesai. Itu bisa? Bisa. Itu kira-kira ada gambarnya semua enggak? Ya, enggak, kan novel mas. Oh iya ya. Soalnya kalau kan seseorang itu pasti beda-beda ya. Kalau Iya. saya lebih arah kalau membaca itu kalau enggak ada gambarnya itu pasti auto ngantuk itu. Kalau Iya, Mbak iya. Nabila kayak gitu. Oh, kalau buku pelajaran iya. Wah, kalau itu sama. Ternyata kita sama ya. Oke, kalau membaca sendiri itu biasanya ada pengaruh dari orang tua atau enggak? Oh, kalau membaca ya. Kayaknya sih kalau membaca malah dari papa sih. Oh, selalu dari papanya. Iya, kan apa namanya, saya suka cerita-cerita kayak misteri gitu. Lah dulu tuh papa juga suka. Terus pas ke rumahnya Eyang tuh ada koleksi-koleksinya papa gitu, novel-novel detektif gitu. Terus habis itu saya juga suka ternyata. Oke, kalau membaca dari papa, kalau menulis pasti dari ibu. Iya, Wah, bener. teman-teman belum tahu ya, Mbak Nabila itu anaknya siapa? Nah, kalau teman-teman ingin tahu, Mbak Nabila adalah putrinya dari Ibu Dr. Ari Handayani, Kepala PKPPA Universitas PGRI Semarang. Nah, itu di belakang ada bukunya siapa coba? Itu yang biru, Mbak Bella tahu bukunya siapa? Bukunya mama. Wah, sangat keren sekali. Mbak Nabila pingin kayak mama enggak kira-kira bisa nerbitin buku-buku? Iya, pengen. Berarti kalau nulis malah lebih ke arahnya kayak mama nih ya? Oh, tapi beda itu, Beda alur. bidang. Oh, beda Iya. Kalau Mbak Iya. Nabila lebih sukanya ke Yang kalau cerita-cerita gitu. Oh, cerita-cerita. Kalau mama biasanya? Kalau mama kan kayak yang harus riset sana sini gitu kan. Oh, iya. Saya baru tahu ternyata teman-teman semua ya. Oke, tadi kita sudah membahas tentang menulis, membaca. Oke, teman-teman yang ada di studio, ini ternyata bukan hanya saya berdua ya, karena ini ada tim di belakang kami yang sangat hebat-hebat sekali. Teman-teman yang ada di dalam studio, apakah ada yang ingin ditanyakan atau bertanya? Ya, silakan. Mbak Nabila mau tanya, Yes. pernah Ya. nulis AU atau di Wattpad gitu nggak? Cerita gitu atau? Oh, nulis gitu pernah sih, tapi buat konsumsi pribadi aja. Nggak dipublish ya. AU, apa itu? Saya taunya AI soalnya. Adobe Illustrator itu kalau AI itu. Aduh, gimana ya jelasinnya? AU tuh alternative universe ya. Alternative universe itu kayak Ke dunianya sendiri. enggak, jadi Oh, kayak di bukan. dunia nyata itu tuh dia tuh misalkan kerjanya ini, tapi nanti di AU tuh dia bisa jadi apa aja gitu. Berarti kayak menghayal tapi ditulis. Iya, terus habis itu tokohnya tuh asli ada di dunia nyata gitu. Saya bingung. Berarti kalau nulis AU itu semisal Mbak Nabila nulis tentang ini nih, berarti aduh, nyinggungnya susah ini. Nulis tentang saya ini ya, Yeah. saya kan kalau di dunia nyata mahasiswa, tapi Mbak Yeah. Nabila bisa nulis saya di AU itu bebas sesuai. Iya, sesuai pengennya jadi apa gitu. Wah, yes. Itu bisa kayak gitu. Bisa dong. Wah, kalau saya lebih suka menghayalnya sendiri. Bukan sampai ke tulisan. Soalnya kalau sudah ke arah tulisan, saya harus mengarang kata-katanya. Oh iya. Nah, itu sangat susah. Oke, ngomong-ngomong kalau saya lihat di Instagramnya, kebetulan kan kalau Instagramnya Mbak Bella nggak terlalu aktif ya, Iya. saya lebih sukanya lihat ke Instagramnya mamanya. Tapi bukan modus ya teman-teman, bukan modus. Ini memang saya coba untuk mengulik-ngulik kehidupannya Mbak Bella. Ternyata Mbak Bella juga punya adik laki-laki. Nah, adiknya Mbak Bella itu juga suka nulis atau enggak kira-kira?
Suka, dia suka nulis. Oh, juga suka nulis. Iya. Tapi lebih ke arah kayak Mbak Bella diterbitkan itu enggak? Oh enggak sih, adik saya kalau nulis tuh cuman buat sama sih, buat konsumsi pribadi juga, nggak pernah ngomong-ngomong gitu kalau nulis. Adik saya lebih suka ke gambar gitu yang sering dipublish. Oh, berarti lebih arah gambarnya itu. Iya. Oke. Kalau terus kalau semisal Mbak Bella nulis nih, apakah Bapak Ibu pernah ngeritik atau kayak ih tulisannya gitu? Oh. Oh, jadul gitu ya, enggak. Kalau kritik kayak gitu tuh paling mama ya, tapi bukan mama. enggak yang kok tulisannya jelek gini ya, enggak. Kalau apa namanya, paling kalau saya selesai nulis itu ditunjukin ke mama, terus habis itu mama tuh paling bilang, "Ini Kak, ini harusnya kayak gini gitu." Terus habis itu nanti dibetulin yang salah-salah gimana. Oh, berarti kayak revisian skripsi iya, juga ya? Revisian. Wah, ini kayak seperti bimbingan kalau nulis ternyata Mbak Bella itu. Oke, kalau mendukung itu pasti ya Bapak Ibu ya. Iya. Oke, tapi kalau yang lainnya kayak kegiatan Mbak Bella kecuali menulis, apakah Bapak Ibu juga mendukung? Selama itu positif ya pasti didukung. Oke, selain menulis kira-kira Mbak Bella lebih suka apa? Kalau saya kan tahunya memang karena episode kita kali ini menulis nih ya, kita di luar episode dulu nih. Kalau kecuali menulis, Mbak Bella biasanya suka apa? Apa ya, kayaknya di rumah saya cuma nulis sama baca doang. Wah, saya tidak bisa membayangkan kegiatan hariannya menulis dan membaca ternyata teman-teman. Oke, karena Mbak Bella lebih ke arah suka menulis dan membaca, nah tips untuk bisa nulis itu bagaimana? Tips buat bisa nulis ya, pertama harusnya dulu sih yang jelas. Oke, harus ada niat dalam diri ya. Soalnya kalau nggak lihat nanti tulisannya juga pasti nggak jadi, cuma setengah-setengah apa enggak, nanti hasilnya nggak maksimal gitu. Oke. Terus habis itu juga harus peka, kayak sadar gitu lagi ada kejadian apa nih. Habis itu biasanya kalau kayak gitu tuh jadi pengen nulis, oh ternyata kayak gini, ternyata kayak gitu. Oke, yang kita ketahui kan sekarang bahasanya masyarakat Indonesia nih, minat bacanya itu sangat bisa dibilang sedikit lah ya atau rendah. Nah, itu pasti akan sebanding dengan minat menulis. Kalau menurut Mbak Bella sendiri, itu bagaimana cara Mbak Bella untuk bisa mengajak teman-teman itu biar bisa menulis? Oh, sebenarnya kalau biar bisa mau nulis apa enggak tadi kan tergantung dianya suka apa enggak juga ya. Kak tadi Mas Iqbal kan bilang enggak suka baca sama itu juga. Nah, kalau dipaksa kan juga susah kan. Jadi emang harus dari orang yang mau dulu. Oke, terus kalau Mbak Bella mengatasi, kan Mbak Bella juga pasti pernah mengalami bosan untuk nulis. Nah, itu caranya untuk menghilangkan bosan menulis itu gimana? Kalau saya nggak maksa sih, kalau lagi bosan juga nggak bakal nulis gitu. Terus nanti biasanya kayak pengen sendiri gitu, tiba-tiba kayak lagi baca cerita apa, terus habis itu ngerasa kok kayak gini ya, pengen nih nulis kayak gini juga. Terus habis itu saya nulis gitu. Oke, kalau bosannya Mbak Nabila itu berapa lama? Itu nggak mesti juga sih. Juga tergantung mood? Iya, tergantung mood. Kadang bisa sampai lama banget, berbulan-bulan gitu. Itu berbulan-bulan pernah? Iya, pernah. Wah, kalau saya bertahun-tahun ternyata ya. Saya berbeda lagi dengan Mbak Nabila. Oke, kalau Mbak Nabila pasti ada bosan. Kalau bosan itu biasanya masih kebanyakan scroll HP enggak? Yes. Sering? Terus sering. Wah, kalau setelah itu lihat di HP terus ada fenomena, kalau contoh dari fenomena yang pernah Mbak Nabila temukan di HP terus jadikan tulisan, itu pernah atau enggak? Wah, apa ya? Belum? Kayaknya sih pernah, tapi saya lupa sih. Oke, pernah tapi lupa, enggak apa-apa. Saya ingat tapi sebenarnya ini bukan berita gitu, enggak apa-apa. Oh iya, enggak apa-apa. Jadi kan dulu kan saya suka itu kan idol Korea gitu. Nah, itu tuh kebetulan mereka habis itu tuh bubar. Terus itu apa? Karena saya enggak suka idol Korea ya, teman-teman, sorry ya ini. Jadi dulu saya suka X1 kan, namanya X1. X1, oke. Terus habis itu tuh tiba-tiba itu tuh mereka bubarnya beneran yang tiba-tiba gitu loh, kayak nggak ada apa-apa tiba-tiba bubar. Nah, terus habis itu gara-gara itu kan rasanya kayak nyesek juga ya. Terus habis itu tuh butuh beberapa hari gitu, habis itu kok rasanya kayak gitu, kayak nggak adil gitu. Terus habis itu malah nulis ya. Itu berarti menceritakan X1 itu yang bubar. Iya. Oke.
sangat keren sekali ternyata dari fenomena Korea ya bisa menjadi sebuah tulisan. Oke, sangat keren sekali. Oke, tidak terasa nih, ternyata kita sudah masuk di segmen terakhir. Kita udah ngobrol bareng panjang lebar tentang menulis dari sudut pandangnya Mbak Nabila. Nah, berkenaan dengan tersebut, apakah Mbak Nabila pingin diadakan sesi selanjutnya kayak nanti mungkin bisa saja Mbak Nabila ngisi, itu kan bisa aja ngisi untuk selasan cara bagaimana menulis untuk teman-teman BK. Boleh. Oke, ternyata boleh teman-teman. Nanti ditunggu saja, kita akan selasan dengan Mbak Nabila. Jangan lupa Mbak Nabila itu kalau di kamera tetap cakep, aslinya juga cakep ya. Seru banget soalnya kalau ngobrol dengan Mbak Nabila. Nanti santai untuk selasan mungkin bulan depan ya teman-teman semua ya. Oke, insya Allah bulan depan nanti kita ketemu lagi dengan Mbak Nabila. Sebelum saya tutup acara ngobrol kali ini, saya persilahkan Mbak Nabila untuk menceritakan dirinya dulu karena tadi saya kelupaan tidak mengenalkan Mbak Nabila secara langsung. Kita hanya tahu namanya dan juga prodinya apa dan juga universitasnya. Monggo Mbak Nabila ceritakan sedikit tentang Mbak Nabila. Cerita apa aja nih? Cerita apa aja terserah. Mungkin bisa kalau ada WordPress atau Blogspot ataupun Wattpad-nya mau di-spill, nah itu boleh silakan. Nggak ada sih kalau Wattpad. Oh, nggak ada. Nggak ada. Apa ya? Instagram aja deh. Oke, Instagram. Instagramnya @nabilaaurelia_. Oke, Instagramnya Nabila Aurelia _ Oke, ya benar ya? Benar. Oke, kalau Instagram saya Iqbal Maulana _N_ ya teman-teman ya. Jangan lupa kalau itu. Oke, besok kita akan kembali lagi dengan tema dan bintang tamu yang lebih asik lagi. Dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Mbak Nabila Aurelia dan juga Ibu Ari Handayani yang sudah bersedia anaknya mampir ke LBK. Nanti semoga anak kedua juga mau mampir di LBK main bareng-bareng dengan kami ya untuk melanglang waktunya dalam hadir acara ngobar kali ini. Akhir kata saya dan tim seluruhnya, karena bukan saya saja yang di depan, karena ada banyak tim di belakang saya, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Sampai jumpa kembali dan see you on the top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.